Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Indonesia adalah negara yang besar dan sejarahnya penuh dengan tokoh-tokoh visioner. Hari ini kita akan membahas dua sosok yang sangat berpengaruh, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, dan Presiden saat ini, Prabowo Subianto. Apa saja persamaan mereka? Fakta-fakta yang akan kita bahas bukan hanya menarik, tetapi juga penuh makna bagi bangsa ini. Inilah 7 persamaan Presiden Soekarno dan Prabowo Subianto. Pak Soekarno dikenal sebagai Bapak Nasionalisme Indonesia. Ia adalah penggagas Pancasila dan simbol perjuangan melawan imperialisme. The Pancasila. Panca is 5, Sila is principle. Sementara Pak Prabowo, dari masa mudanya sebagai tentara hingga kini sebagai presiden, selalu menekankan pentingnya kedaulatan nasional, terutama dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan energi. Sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Nasionalisme mereka tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Pak Soekarno misalnya memimpin gerakan non-blok untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak tunduk pada kekuatan besar dunia. Pak Prabowo juga sering berbicara tentang kemandirian pangan dan energi sebagai wujud nyata kedaulatan bangsa. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak mereka. Keduanya memiliki karisma yang tak bisa dipungkiri. Pak Soekarno dikenal sebagai orator ulung yang mampu membangkitkan semangat rakyat melalui pidatonya yang berapi-api. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Pak Prabowo, dengan gaya bicaranya yang lugas dan tegas, juga mampu menginspirasi jutaan masyarakat Indonesia. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karismanya bukan hanya soal bicara. Kedua tokoh ini punya aura kepemimpinan yang membuat rakyat merasa terhubung. Ini menjadi alasan mengapa mereka begitu dicintai. Pak Soekarno adalah pemimpin yang berani, terutama ketika ia membawa Indonesia keluar dari PBB untuk menunjukkan ketidaksetujuannya pada dominasi negara besar. Of Asia, I repeat, we of Asia, we have not known peace. Di sisi lain, Pak Prabowo juga dikenal sebagai pemimpin yang tidak ragu untuk mengambil langkah berani, terutama dalam isu-isu kedaulatan negara dan pertahanan. Kalau memang demi membela kedaulatan rakyat, saya harus maju untuk berjuang sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketegasan mereka menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus siap mengambil risiko demi kepentingan bangsa. Soekarno berani menantang kekuatan dunia, sementara Prabowo kerap berbicara lantang tentang pentingnya Indonesia tidak menjadi penonton di panggung internasional. Pak Soekarno meninggalkan warisan besar dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti Monas dan Gelora Bung Karno. Itu bukan sekadar proyek fisik, tetapi simbol kemandirian bangsa. Pak Prabowo juga melanjutkan semangat ini dengan fokus pada ketahanan pangan, energi, dan teknologi di era globalisasi.
Kemandirian bangsa adalah inti dari perjuangan mereka. Keduanya ingin memastikan Indonesia tidak bergantung pada pihak asing dalam hal strategis. Keduanya adalah pemimpin yang dekat dengan generasi muda. Soekarno sering memberi semangat kepada mahasiswa untuk menjadi agen perubahan. Prabowo pun aktif mendorong anak muda Indonesia untuk berkontribusi dalam teknologi, pertanian, dan pertahanan. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya generasi muda sebagai tulang punggung masa depan bangsa. Soekarno adalah arsitek gerakan non-blok yang membuat Indonesia disegani di panggung dunia. Prabowo, meskipun dengan gaya berbeda, juga aktif menjalin hubungan dengan banyak negara besar, memastikan Indonesia memiliki posisi strategis di dunia internasional. Dengan gaya mereka masing-masing, keduanya membawa nama Indonesia ke kancah global, menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang bermartabat. Keduanya menunjukkan kecintaan yang tulus pada rakyat kecil. Soekarno sering berbicara tentang pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prabowo dalam banyak kesempatan juga menyoroti pentingnya pemberdayaan petani, nelayan, dan pekerja kecil. Ini bukan hanya soal retorika. Soekarno dan Prabowo sama-sama turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi rakyat kecil. Sejarah selalu memberikan kita pelajaran berharga. Dari Pak Soekarno hingga Pak Prabowo, kita melihat pola kepemimpinan yang berakar pada cinta tanah air, keberanian, dan semangat untuk memajukan bangsa. Dua tokoh penting dalam sejarah dan politik Indonesia, Pak Soekarno dan Pak Prabowo Subianto. Meskipun keduanya memiliki latar belakang sebagai pemimpin yang karismatik dan nasionalis, terdapat perbedaan signifikan dalam gaya kepemimpinan, pengalaman, dan visi mereka. Meski berbeda dalam latar belakang, gaya kepemimpinan, dan fokus kebijakan, keduanya memiliki kesamaan dalam tekad untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat. Soekarno meletakkan dasar-dasar kemerdekaan, sementara Prabowo berusaha menjawab tantangan Indonesia di era modern. Pada akhirnya, keduanya adalah cerminan dari semangat bangsa yang ingin terus maju. Apa menurut kamu, persamaan ini cukup menggambarkan karakter mereka? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya.